dengan sebab janabat, kedua sebab lahir, yang ketiga sebab-sebab wajinya mandi buang iqohil haid, telah pupusnya haid, udah berhenti dari menstruasi. Ini khusus untuk wanita ya. Jadi kalau andai kata seorang wanita keluar darah yang datangnya biasa sebulan sekali, itu setelah berhenti itu juga wajib mandi. Tiga, awil nifas, atau telah berhenti nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita setelah melahirkan. Ulangi, nifas adalah darah yang keluar dari wanita dari rahim melalui itunya setelah melahirkan. Itu wajib, sekalipun melahirkannya dengan cara di sesar, tetap wajib mandi. Kata tadi salah satu yang mewajibkan mandi dengan sebab janabat, itu kan ya. Sekarang apa sih yang menyebabkan janabat? Wa tasul janabat, hasil janabat imma biduhuril hasyafah au bidariha, bisa jadi dengan memasukkan hasyafah. Apa itu hasyafah? Kelaminnya laki-laki, batas yang ini ya, ngomong apa adanya, batas yang dihitan itu. Kalau istilah para helmnya dengan masuk hasyafah, batas yang disunat, yang dihitan itu dan masuk janabat. Au mindariha, atau seukuran hasyafah, wajib mandi. Kemana masuknya? Di kubulin au dubulin, pada kubur maupun dubur. Jadi kalau kelaminnya laki-laki masuk untuk sebatas hasyafah, masuknya mau ke kubur mau ke dubur, itu wajib mandi karena hukumnya janabah. Bagaimana andai kata dimasukkannya, katakanlah maaf, kepada hewan, walau libahi mati, sekalipun pada binatang, tetap saja wajib mandi, tetap saja hukumnya janabah. Agak keluar sperma, wa illam yahsul injalun, sekalipun tidak sampai keluar sperma. Jadi yang pertama yang menyebabkan janabah dengan memasukkannya hasyafah atau ukuran hasyafah pada kubur maupun dubur, sekalipun pada binatang, dan sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma, itu hukumnya janabah dan wajib mandi. Yang kedua yang menyebabkan janabah, Bapak Ibu, wa imma binuzulil mani, karena keluar sperma. Tapi kan dari masuk ini, ini walau bibutuhi lain, sekalipun tidak masuk. Mana contohnya? Kalau hasil bin naum, seperti yang hasil pada mimpi. Andai kata seorang laki-laki atau seorang wanita mimpi, yang mimpi gak masuk apa, ya itu tetap wajib mandi kalau memangnya sampai mengeluarkan sperma. Cuma memang ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki katakanlah mimpi apa ini? Ya mimpi begitulah ya. Kalau laki-laki mimpi katakanlah pas subuhnya
bangun kita pegang, katakanlah basah, wajib untuk mandi. Tapi kalau tidak ada basahnya, kering masih celananya, itu tidak wajib mandi untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan mimpi itu nggak perlu pembuktian dipegang dulu, nggak. Pokoknya kalau wanita malamnya mimpi wajib saja mandi. Tapi kalau laki-laki mimpi setelah paginya dipegang basah, ada bekasnya, bekas sperma, ada bekasnya, wajib mandi. Tapi kalau tetap kering tidak wajib mandi. Tapi kalau perempuan mau kering mau basah tetap mandi. Pernah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah seorang wanita suka mimpi juga? Dijawab dengan tegas oleh baginda Rasul bahwa perempuan pun sama, mimpi juga. Kalau nggak percaya tanya aja sama ibu-ibu tuh, ya. Mimpi juga. Ya. Walau ba'doni la yasihu illa bima. Pada mandi itu ada dua kewajiban, ada dua keparduan yang tidak sah itu mandi illa bima, kecuali dengan dua. Jadi pardunya mandi ada dua. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama pardunya mandi janabah adalah harus niat. Kapan dipasangkannya itu niat? Mamrunatan bi awwali juz'in yaksiluhu min jasadi, dengan awal juz badan yang kita basahin, dengan awal juz badan yang pertama kali kita mandiin. Kalau mandinya katakanlah di pancuran, berarti yang pertama kali dibasahi kepala. Nah, waktu mengucurkan itu air ke kepala, disitulah dipasangnya di niat. Bagaimana kalau mandinya katakanlah di sungai? Kalau mandi di sungai, masa kepala dulu? Ya pasti kaki dulu. Nah, ketika kaki itu kita masukin ke air sungai, disitulah diterapkannya niat. Jadi tergantung mandinya ini apa di pancuran, ya, di sumur, apa memang di sungai. Kalau memang mandinya di sungai, menerapkannya niat mandi itu tentu ketika kaki kita masuk ke dalam air, di situ diterapkannya niat. Kenapa mesti pakai niat? Karena kata baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya ibadah itu, sesungguhnya sahnya amal ibadah itu harus pakai niat. Begitu menurut tafsiran dari Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat artinya sesungguhnya sahnya amal ibadah itu harus pakai niat. Kalau nggak niat nggak sah. Niatnya gimana? Kalau ini wayan bil mutasil al hadas, niatnya
Yang mandi itu niat menghilangkan hadas. Jadi nawaitul ghusla diraf'il hadas. Boleh diraf'il hadasil akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Adapun mengucapkan, melafalkan nawaitul ghusla itu mah hukumnya sunnah. Niatnya di sini, ya niatnya di sini. Jadi ketika kita membasahi badan kita, di situ dipasang dalam hati, saya niat mandi janabah. Al-Fardul Muslim atau niatnya saya niat fardu mandi, boleh juga. Jadi saya niat fardu mandi. Jadi redaksinya boleh dengan kata-kata saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar, boleh. Atau saya niat mandi wajib, boleh. Mandi wajib. Atau yang seperti itu, seperti nawaitul ghusla listibahat itu takir tidak ustin. Jadi yang pertama fardunya mandi adalah harus pakai niat. Yang kedua, wasan taminu jasadihi dhahirun faqat. Fardu mandi yang kedua harus membasahi seluruh badan yang bagian luar. Jadi seluruh badan luarnya itu wajib harus terkena air mandi. Luar doa. Kalau bagian dalamnya dan tidak wajib, hanya permukaan yang wajib terkena air mandi. Wasya'rihi begitu juga rambut, bulu barangkali yang terjekor, tertumis, bulu-buluan yang ada di badan kita wajib semuanya terkena air mandi. Tapi wasya'rihi dhahiran wa batinan, kalau bulu itu luar dalam, seperti contoh ada orang yang berdekor, berjambak, itu harus kena luar dalamnya, harus digosok dengan air. Marratan wahidatan, wajibnya hanya satu kali, yang penting terkena air mandi. Wajibu ala mughtasili ayyata asar hatta yanfatiha halqatu duburi wa yaksibu anil hadas. Dan wajib Bapak Ibu, ketika kita mandi wajib, ya wajib kita harus ngeden. Ngeden itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia nya menekan. Apa bahasa Indonesia? Tapi paham kan ya? Wajib ketika kita mandi wajib, mandi janabah wajib harus ngeden. Jadi cepoknya itu sambil ngeden. Kenapa? Karena maaf nih, tapi memang harus dijelaskan gimana. Ya. Jadi maaf, ketika kita buang air besar, ketika kotoran itu keluar, otomatis ini kan yang tadinya kuncup megang, ya kan? Yeah. Nah itu yang enggak ketika mau dilalui oleh kotoran itu ketika mandi wajib harus terkena air. Gitu. Jadi ketika ceboknya itu wajib harus ngeden. Karena kalau nggak ngeden, ya nggak terkena air otomatis. Walau ansa antaksina ma yadharu minha
Begitu juga bagi wanita. Ini wanita kalau dulunya ala kodama ya, kalau nongkrong apa bahasa Indonesia nya nongkrong? Jongkok. Begini nih posisinya. Ini andai kata wanita posisi duduknya begini, kira-kira gimana itu? Nah itu juga wajib harus terkena air mandi, wajib. Fa inna dzalika kullahu min dhahiril jasad, karena itu yang bagi wanita yang ketika duduk jongkoknya itu terbuka, itu termasuk dhahiril jasad, bagian luar yang harus terkena air mandi. Begitu juga bagi laki-laki dan perempuan yang apabila buang air besar yang tadinya muncul begini karena mau keluar kotoran begini, itu termasuk dhahiril jasad yang wajib harus terkena air mandi janabah. Kalau tidak pilgusni walau nisyanan lam yasihal husnu. Sekarang bagaimana andai kata seseorang mandi wajib, entah itu mandi janabah atau bagi wanita mandi wilada, mandi nifas atau mandi haid, tidak terkena air ketika mandinya, sedikit aja. Sahkah mandinya? Walau turika bil husni, apabila ditinggalkan tidak terkena air mandi, maka lam yasihal husnu, maka otomatis mandinya tidak sah. Tidak sah. Karena lupa, walau nisyanan sekalipun akibat lupa, tidak sah mandinya. Bahkan wal afdalu ayyak silahadaini mahalaini qabla jasadihi biniyatin tahussuhu maqoiron niyati ala baqiyatil jasad. Bahkan Bapak Ibu, yang lebih afdol ketika ceboknya, kita punya janabah nih, Bang Jarwo punya janabah, Bang Jarwo. Yang lebih afdolnya untuk dua tempat tadi, yaitu anus, namanya anus itu cebok anus, dan bagi wanita ya cebok itunya, yang lebih afdol ayat silahadainil mahalaini, hendaklah ia mencuci dua tempat ini qabla jasadi, sebelum jasad. Jadi sebelum mandi janabah cebok dulu, sebelum mandi janabah cebok dulu, biniyatin tahussuhuma, dengan niat yang khusus selain niat untuk badan. Mana contohnya? Seperti ada di bawah tadi, nawaitul ghusla lil janabati, nawaitul raf'al hadasil akbar an mahallil istinja. Ceboknya itu niatnya yang lebih afdol, nawaitu raf'al hadasil akbar an mahallil istinja. Saya niat menghilangkan hadas besar an mahallil istinja, dari tempat istinja. Jadi niatnya khusus. Jadi sebelum mandi nih kita punya janabah, cebok dulu, cuma ceboknya dengan niat yang khusus. Saya niat menghilangkan hadas besar an mahallil istinja, pada tempat istinja, pada mandi. Yang lebih afdol begitu. Tapi
begitu juga nggak apa-apa mandi, cuma yang terakhir itu ceboknya harus sambil ngeden, wajib hukumnya. Andai kata ada sedikit yang tidak terbasahi oleh air ketika mandi wajib, maka lam yasihhal ghuslu, mandinya tidak sah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, parfumnya mandi ada dua. Yang pertama harus niat, dan yang kedua harus membasahi seluruh badan kita dengan pakaian. Wasunatnya harus kasih ada pun sunnah-sunnahnya mandi banyak katanya. Minhal wudu kamilan qabla, diantaranya harus wudu sebelum mandi. Ini kalau mau mandi wajib kira-kira di sini ada yang wudu dulu kah? Enggak ada. Wudu lah. Ada yang wudu dulu kah? Nah, ya kalau udah takut nggak juga apa-apa sih. Cuma sunnahnya sebelum mandi disunahkan wudu dulu. Ya, wudu dulu. Itu yang lebih afdal. Yang kedua, badan aqdai sunnah digosok, mandinya digosoki. Dua, wal ibtida'u bisyikil aymani min jasadihi. Yang ketiga, memulai dengan sebelah kanan. Jadi kalau badan ini sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Yang keempat, watakni ujasani bil ma'i salasa marratin, tiga kali, jangan cuma satu kali, 3 kali. Dan Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang penting ini yang sering dilupakan ketika kita mandi wajib, terutama harus lantis dulu. Setelah terkena air baru pakai sabun, ya, baru pakai sabun. Jangan ini belum lantis udah pakai sabun, itu salah, kebiasaan yang salah. Kenapa? Karena air itu akan togoyur, akan berubah karena sabun yang akibatnya mengakibatkan mandinya itu nggak sah. Jadi setelah basah semua terkena air baru pakai sabun. Itu ya, jangan perlu pakai sabun. Itu air, itu kan air bisa berubah dengan sabun itu, baik warnanya maupun rasanya maupun baunya. Sedangkan salah satu syarat air yang sah untuk dipakai bersuci adalah air yang tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi kalau mandi ini baik pakai dulu beres tuh, lantis dan baru pakai sabun. Yang ketiga baru dibilas, begitu caranya. Yang keempat apa kelima ini, pertama wudu terlebih dahulu, yang kedua darku aqdai digosok-gosok seluruh badannya, yang ketiga memulai dengan sebelah kanan, yang keempat dengan 3 kali, yang kelima wastiqbalul qiblati harakal gusti, menghadap ke arah kiblat. Mandinya sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Kalau kita mah kayaknya nggak punya aturan kemana Gimana kamar mandi? Sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Itu ada 5.
sunahnya mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah ada 5. Saya ulangi, pertama harus wudu sebelum mandi, yang kedua harus digosokin, ketiga memulai dengan sebelah kanan dari badannya, yang keempat berulang 3 kali, 3 kali, 4, dan yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Wa yahrumu bil janabati qira'atul Qur'an wal muqsu aw taraddu bil masjid. Adapun yang diharamkan bagi orang yang sedang punya janabah, Bapak Ibu, pertama membaca Al-Qur'an. Kalau kita sudah punya janabah, membaca Al-Qur'an. Yang kedua wal muqsu bil masjid, dia duduk di dalam masjid. 2, awit tawaddu bil masjid, atau mendar-mandir di masjid. Mendar-mandir. Bagaimana kalau lewat? Kalau lewat enggak apa-apa. Itu nama diri sabil. Lalu bagaimana sih bolak-balik dengan lewat? Bedanya ini masjid nih, kalau masjid masuknya pintu sini nih, keluarnya di pintu sono, namanya lewat, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau masuknya pintu sini, keluarnya melalui pintu itu lagi, itu namanya taradud, pulang balik. Itulah yang diharamkan. Jadi yang diharamkan bagi orang yang punya janabah, pertama membaca Al-Quran, kedua tinggal di dalam masjid atau mondar-mandir di dalam masjid. Yang ketiganya wal muharramatu bil hadas, segala sesuatu yang diharamkan dengan sebab punya hadas kecil. Apa itu yang diharamkan untuk orang yang punya hadas kecil? Pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran. Jadi kalau untuk kasus hadas besar berarti lebih ya. Pertama sholat, kedua tawaf, ketiga memegang Al-Quran, keempat membaca Al-Quran, yang kelima diam di dalam masjid. Itulah hal-hal yang diharapkan bagi orang yang punya janabah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, itulah bahasan kita tentang masalah mandi. Jadi hukum mandi, asal hukum mandi hukumnya mubah, tapi bisa jadi wajib karena memang ada sesuatu yang mewajibkan. Makanya dalam konteks hukum Islam, mandi itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Contoh mandi wajib seperti janabah. Contoh mandi sunnah, mandi di hari Jumat karena mau Jumat. Karena mau Jumat, awas di garis bawahi, karena mau Jumat. Enggak bisa begini Bang Jarwo mandi. Iya hari ini hari Jumat, emang mau Jumat enggak sih? Mandinya doang. Enggak sunnah mandinya. Kalau tidak mau Jumat. Yang ketiga hukumnya adalah mubah, seperti mandi kita sehari-hari, di pagi hari maupun di sore hari. Sampai sini Bapak Ibu hadirin sekalian.